Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran matematika pembelajaran di materi asimtot. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu asimtot, apa itu tentang operasi asimtot, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Jadi, di asimtot ini nanti kita akan berhubungan dengan apa yang kita pelajari kemarin, yaitu limit ketahinggaan. Kenapa? Karena asimtot itu merupakan suatu garis yang didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga. Jadi nanti kita menggunakan limitnya yang limit tak hingga. Nah, asimtot ini dibagi menjadi dua. Yang pertama asimtot datar, yang kedua yaitu asimtot tegak. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang asimtot datar. Asimtot datar ini memiliki rumus yaitu limit X sampai dengan tak hingga, karena definisinya pun tentang ketahinggaan ya, mau tak hingga positif atau tak hingganya negatif, itu jika mempunyai suatu fungsi X itu akan sama dengan B. Nah, begitu juga dengan yang negatif, ketika dia fungsinya X sama dengan B. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap fungsi itu akan mendapatkan nilai yang B ini. Nah, contoh lebih jelasnya seperti apa, Bu? Contohnya adalah seperti berikut. Ibu punya contoh soal. Misalnya, Ibu punya suatu persamaan atau fungsi yaitu 4x pangkat 2 min 5x min 6 per 2x pangkat 2 min 3x min 4 gitu ya. Nah, cara mengerjakan ini untuk mencari tentukan asimtot datar dari fungsi yang ini. Nah, caranya adalah cara jawabnya kita pakai limit tak hingga. Jadi kita buat fungsi ini jadi limit tak hingga. Maka limit X sampai dengan tak hingga, mau positif mau negatif sama kan, hasilnya akan B. 4x pangkat 2 min 5x min 6 per 2x pangkat 2 min 3x min 4. Nah, ini fungsinya, ini limit X sampai dengan tak hingga. Ingat, kemarin di cara cepat, yang kemarin kita sudah belajar di limit ketahinggaan, bahwasanya jika ada dua persamaan kayak gini, kita tinggal lihat angka variabel sama koefisien dan pangkat dari yang depannya aja. Lihat pangkat yang di depannya. Jika pangkat ini sama, ya kan, N ini sama dengan M, maka A per P. Kita lihat koefisien di depannya, A-nya 4, P-nya 2. Maka akan menghasilkan angka 2. Gitu kan? Maka kita tahu. Jadi asimtot tegaknya, asimtot datarnya adalah 2. Gitu. Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham, silakan diulang-ulang kembali. Nah, sekarang kita akan masuk ke asimtot yang kedua, yaitu asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini mempunyai rumusan seperti ini. Jika diketahui suatu fungsi, yaitu fungsinya y, itu ada dua persamaan, yaitu persamaan fx dan persamaan gx, maka dia memiliki asimtot tegak di x sama dengan k. Sama dengan kita yang mencari kekontinuan kemarin. Nah, memiliki X sama dengan K. Jika ada kalimat tambahannya, jika G dalam kurung K sama dengan 0 dan Fx tidak sama dengan 0. Jadi, asimtot tegak ini memiliki fungsi. Jadi, kalau kita punya fungsi Y-nya sama dengan yang di atasnya suatu persamaan dan di bawahnya suatu persamaan, maka
memiliki asimtot tegak yang X sama dengan K jika K sama dengan 0 dan Fx tidak sama dengan 0. Nah, jadi nanti fungsi persamaannya yang akan kita jalankan cuma yang Gx. Seperti apa, Bu, contohnya? Contohnya seperti ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan asimtot tegak dari suatu fungsi yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 5X min 6 per X pangkat 2 min 3X min 4. Nah, ini kan di atasnya adalah suatu fungsi X, di bawahnya juga suatu fungsi X, ya kan? Nah, untuk menjawab ini di asimtot tegak, ini kita harus gimanain? Nah, kalau yang seperti ini, kalau tadi di asimtot datar, kita langsung operasiin kan dengan masukkan dia ke limit ketahinggaan. Kalau asimtot tegak, kalau ininya seperti ini, kita nggak bisa langsung ngerjain. Kita menjawab ini dengan cara pakai pemfaktoran. Kita buat pemfaktoran dari ini 2. Nah, jadi kita buat fungsinya sederhana mungkin. Nah, kita buat pemfaktoran dari X pangkat 2 min 5X min 6. Berapa? Nah, misalnya di sini X, ini X, karena ini X pangkat 2 ya. Sekarang cari angka berapa jika dikalikan, jika kedua angka itu dikalikan hasilnya min 6, tetapi jika dioperasikan ditambah atau dikurang hasilnya min 5. Kan ini kemungkinannya adalah 6 kali 1 atau 3 kali 2, ya kan? Nah, kalau min 3 misalnya kali 2 min 6. Nah, min 3 ditambah 2 min 1 bukan min 5, berarti itu nggak mungkin. Nah, sekarang coba yang min 6. Min 6 dikali 1 min 6. Min 6 ditambah 1 min 5. Bener kan? Berarti di sininya min 6, di sininya plus 1. Gitu, paham ya? Nah, sekarang cari juga yang di sini. Karena ini X pangkat 2, maka ini X, ini X. Nah, kita cari angka berapa yang jika dikalikan keduanya menghasilkan angka min 4 dan jika dioperasikan dikurang atau ditambah hasilnya akan min 3. Nah, di sini kita udah tahu ininya min 4, pasti ininya 1, gitu kan? Nah, di antara kedua ini ada nggak yang sama? Ada, ini kan kedua sama, kita bisa coret, ya kan? Tinggal bersisa yang ini, X min 6 dan X min 4, gitu kan? Nah, sudah seperti itu, lalu kita cuma ambil yang GK-nya aja. GK sama dengan 0. Kita di sini ininya. GK sama dengan 0. GK-nya yang di bawah kan X min 4, berarti X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Berarti asimtot tegaknya adalah 4. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita tentang asimtot tegak sama asimtot datar. Semoga kalian memahaminya. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.